Ada berbagai macam kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kita juga pasti menyadarinya bahwa semakin hari semakin bertambah pula kejahatan-kejahatan baru yang terekspos oleh masyarakat dan pemerintah. Tentu saja, bila kita membicarakan tentang kejahatan, ini bukanlah persoalan yang sederhana, dikarenakan banyaknya dampak-dampak negatif yang terjadi pada diri korban, secara fisik maupun psikologis. Dan di sini yang akan saya bahas adalah kejahatan yang lumayan marak dibicarakan akhir-akhir ini, terutama di kalangan perempuan, yaitu kejahatan terkait pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu pelecehan gender, perilaku menggoda, penyuapan seksual, pemaksaan seksual, dan hukuman seksual. Dari kelima macam pelecehan seksual yang baru saja saya sebutkan, perilaku menggoda adalah bentuk pelecehan seksual yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat dan biasanya terjadi dalam bentuk catcalling. Lalu apa sih catcalling itu? Berdasarkan pernyataan Kamus Cambridge, Kamus Oxford, dan juga Chun, dapat disimpulkan bahwa catcalling adalah pelecehan seksual secara verbal dan non-verbal yang terjadi di tempat umum. Biasanya diwujudkan dengan godaan, seperti ajakan, siulan, candaan, dan masih banyak lagi. Serta bisa diwujudkan pula dengan gerak-gerik, seperti menggigit bibir bagian bawah, lirikan, dan lain-lain. Berikut ini adalah cuplikan dari beberapa kejadian catcalling. Bro, nice ass. Well then, crazy guys. Nah, I'm just kidding. How you doing? Good. Nice dress. You look beautiful. Terus apa sih sebenarnya tujuan mereka melakukan hal seperti itu? Ternyata masih banyak di luar sana yang menganggap bahwa catcalling adalah bagian dari pujian. Dan yang lebih parahnya lagi, ada yang menormalisasikan. Kenapa bisa begitu? Hal tersebut dikarenakan dua faktor, yaitu faktor kurangnya edukasi dan faktor lingkungan. Kurangnya edukasi mengenai pelecehan seksual pastinya sangat berpengaruh dalam hal ini. Masyarakat yang kurang literasi juga membuat pelaku tidak menyadari hal yang diperbuat olehnya adalah hal yang salah. Keadaan pelaku yang terjerumus ke dalam lingkup yang menormalisasikan juga membuat pelaku menganggap bahwa catcalling ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Padahal dampak yang diakibatkan sangat merugikan korban loh. Dari berbagai sumber dapat dinyatakan bahwa terdapat dua dampak yang terjadi pada diri korban, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak yang terjadi pada jangka pendek biasanya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya merasa risih, kesal, malu, dan lain-lain. Dan gejala yang dirasakan ada dua, yaitu gejala sulit tidur atau insomnia dan berkurangnya selera makan. Berbeda dengan dampak jangka pendek yang mengarah ke perubahan pola kehidupan sehari-hari, dampak jangka panjang lebih mengarah ke munculnya persepsi negatif pada pola pikir korban, yaitu hilangnya kepercayaan diri dan pandangan negatif terhadap gender pelaku. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, masa iya sih masih mau menyepelekan kasus catcalling ini? Yuk, mulai sekarang jangan lagi menormalisasikan hal yang jelas-jelas merugikan ini.